Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki Senin Pekan Paskah keempat, tanggal 12 Mei 2025. Mari kita merenungkan bacaan suci dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18 dan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke dalam gambaran yang sangat khas dan indah, yaitu Yesus sebagai pintu bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes bab 10 ayat 9, Yesus berkata dengan penuh keyakinan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ungkapan ini begitu sederhana, tetapi penuh makna bahwa Yesus bukan hanya gembala, Ia adalah pintu, jalan masuk menuju kehidupan yang sejati, jalan keluar dari ketakutan, dan jalan menuju padang rumput yang memberi kehidupan. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa tidak semua suara yang kita dengar berasal dari gembala sejati. Ada pencuri dan perampok yang melompati pagar. Mereka datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Suara-suara ini bisa berupa ajakan hidup mudah tetapi menjauh dari Tuhan. Suara kesombongan, egoisme, iri hati, dan godaan dunia yang tampaknya indah namun menyesatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, suara-suara ini bisa muncul melalui media sosial, tontonan, percakapan sehari-hari, atau bahkan dari dalam diri kita sendiri. Maka kita diajak hari ini untuk melatih kepekaan hati, agar tahu kapan suara itu datang dari Tuhan dan kapan bukan. Yesus berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Ini berarti relasi yang intim yang dibangun lewat doa, keheningan, dan permenungan sabdanya. Domba yang setia tidak akan mudah mengikuti suara asing. Lalu, dalam bacaan yang pertama, Petrus menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas orang-orang non-Yahudi. Ini mengejutkan banyak orang pada waktu itu, karena mereka mengira keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan membuka jalan baru. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh pandangan sempit manusia. Ia tidak membatasi kasih-Nya pada satu bangsa, satu kelompok, atau satu cara berpikir. Ia datang untuk semua kasih-Nya. Ia datang untuk semua. Dan kasih-Nya begitu inklusif, menyeluruh, dan selalu mencari yang terpinggirkan. Maka kita diajak untuk menjadi orang Katolik yang terbuka, tidak kaku, tidak menghakimi orang yang berbeda dengan kita, tetapi justru mau menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi siapapun yang Ia percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menutup sabdanya hari ini dengan kalimat yang sangat meneguhkan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan sekadar hidup yang ada, tetapi hidup yang bermakna, yang utuh dan penuh sukacita. Inilah janji yang Yesus berikan, bahwa siapapun yang percaya kepadanya, yang masuk melalui pintunya, akan menemukan arti sejati dari hidup. Bukan hanya untuk nanti, tetapi sudah dimulai saat ini. Hidup dalam kelimpahan bukan berarti hidup dalam kekayaan duniawi, tetapi hidup yang berakar pada kasih Tuhan, penuh damai dan membawa kebaikan bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk bertanya dalam hati, melalui pintu yang mana saya sedang masuk dalam hidup ini? Apakah saya sedang mengikuti suara gembala sejati atau terbawa oleh suara asing yang menyesatkan? Tuhan Yesus menawarkan pintu keselamatan, pintu sukacita, pintu pengharapan. Mari kita belajar untuk mengenal suaranya lebih dalam.
mempercayai kasih-Nya lebih sungguh, dan masuk melalui pintunya agar kita menemukan hidup dalam kelimpahan. Dan mari kita juga menjadi pintu bagi sesama, tempat di mana orang lain bisa merasakan kasih, penghiburan, dan semangat baru. Dengan demikian kita bukan hanya menjadi domba yang setia, tetapi juga mitra Allah dalam membawa hidup dan harapan bagi dunia ini. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.